Gerakan kerjasama memberantas korupsi di dalam negeri. Bentuk kerjasama yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh instansi tertentu dalam pemerintahan untuk aktif melakukan pemberantasan tindak korupsi baik dilakukan secara masing-masing maupun bersama. Sebab tidak bisa memberantas korupsi dilakukan sendirian, selain banyak menghabiskan sumber daya, juga tidak memberikan efek yang luas untuk kemanfaatannya. Swadaya masyarakat lainnya, pihak yang selain melakukan tindakan pencegahan serta melakukan pembenahan terhadap instrumen penegakan tindak pidana korupsi. Pencegahan korupsi merupakan tindakan yang bersifat untuk melakukan pengurangan niat oknum yang akan melakukan tindakan korupsi. Sifatnya hanyalah mencegah, sedangkan gerakan yang paling krusial adalah bagaimana instrumen penegakan tindakan hukum ini ditetapkan. Tentunya harus mendapatkan monitoring dan evaluasi. Daerah sebagai role model dalam pencegahan tindakan korupsi. Karena bagaimanapun para pejabat dan pimpinan menjadi panutan bagi aparat yang ada di bawahnya. Sebab tidak mungkin gerakan pencegahan korupsi berhasil baik bila tidak didukung oleh para pejabat dan pimpinan. Seperti memberikan layanan publik yang baik untuk masyarakat membayar kewajibannya, seperti pelayanan penerimaan pajak kendaraan bermotor, SIM, layanan izin usaha, dan lainnya. Gerakan pencegahan korupsi, pihak yang selain melakukan tindakan pencegahan juga melakukan tuntutan hukum. Aparat pemerintahan yang memiliki peran selain melakukan literasi pencegahan tindakan korupsi kepada masyarakat maupun instansi juga melakukan penuntutan tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum yang dengan jelas melakukan tindakan tidak terpuji. Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Beberapa instrumen nasional yang digunakan dalam penindakan korupsi yaitu A. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara ideologi Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Ketetapan MPR Nomor 9 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. C. Undang-undang salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPR bersama dengan Presiden. Kedudukan undang-undang ini sangatlah strategis dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai dengan adanya undang-undang ini, aparat penegak hukum bisa menetapkan hukum bagi para koruptor, diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption. D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu Nomor 2004 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. E. Peraturan pemerintah atau PP. PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi tindak pidana pencucian uang. F. Instruktur Presiden. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. G. Keputusan Presiden. Kepres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Memberantas Tindak Pidana Korupsi. Instrumen secara nasional juga diikuti penerapan instrumen pencegahan pemerintah daerah meliputi A. Perencanaan dan penganggaran APBD. Dalam aktivitas perencanaan dan penganggaran APBD, meminimalisasi adanya tindakan korupsi, maka diperlukan secara digital dalam bentuk e-filing dan e-budgeting. B. Pengadaan barang dan jasa atau PBJ dilakukan melalui e-procurement dan e-katalog. C. Pelayanan terbatu satu pintu atau PTSP, sehingga para investor maupun masyarakat dimudahkan dalam pengajuan izin maupun pembayaran. D. Manajemen aparatur sipil negara atau ASN
Didasarkan pada penilaian kinerja yang berbasis saintifik sehingga memberikan semangat dalam pelaksanaan karirnya. Kapabilitas aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dengan meningkatkan kapasitas pengawasan melalui berbagai pendidikan. Optimalisasi pendapatan daerah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dana desa diperlukan kemampuan dalam mengawasi dana yang telah diberikan oleh kementerian. Manajemen aset daerah, yaitu pencatatan aset-aset daerah sangat penting. Itulah tadi pemaparan materi pada bab ke-6. Selanjutnya sampai bertemu di bab berikutnya.